Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya untuk kita semua. Masih tetap semangat belajar dalam jaringan. Untuk pertemuan keberapa kita ini? Keempat ya. Rabu tanggal 3 Februari 2021. Temanya masih bangun ruang. Perhatikan Bu Intan sudah memperlihatkan di layar HP-mu gambar-gambar bangun ruang ya. Bangun yang memiliki ruang, artinya di dalamnya bisa diisi ya anak-anak ya, seperti bola, tabung, kubus, balok, dan sebagainya. Anak-anakku, pada pertemuan pertama dulu kamu sudah belajar tentang ciri-ciri bangun ruang ya. Bangun ruang itu punya berapa rusuk, misalnya kubus itu punya berapa rusuk, punya berapa sisi, bangunnya yang menyusun apa saja, bangun datarnya. Itu anak-anak sudah harus memahami ya, itu sudah di pertemuan pertama. Pertemuan kedua, bangun ruangnya kita belah. Jadi ketemu jaring-jaringnya. Sebuah kubus itu terdiri dari bangun datar apa saja, itu diketahui dari jaring-jaringnya ketika kubus itu kamu belah ya, dijeberne gitu loh Cah. Lalu pada pertemuan ketiga minggu kemarin kita belajar volume bangun ruang. Jadi ketika bangun ruang itu diisi, isinya muat berapa ya, itu kemarin kita pelajari di minggu ketiga, volume bangun ruang. Pada pertemuan keempat ini luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan, perhatikan, luas permukaan, luas kuwi ombo nggih, ombo nih. Jadi bangun ruang itu ketika dia dibelah jaring-jaringnya, lalu berapakah luasnya semua permukaan itu? Untuk lebih bisa memahami, kita akan coba lihat ya. Ini kalau di buku paketmu ada di halaman 107, 108 itu sudah terangkum anak-anak ya. Jadi luas permukaan bangun ruang itu adalah total keseluruhan luas yang menutupi bangun itu ya. Luas permukaan suatu bangun ruang ditentukan oleh jaring-jaringnya. Akan lebih mudah kalau anak-anak bisa membayangkan bangun itu tersusun dari bangun datar apa saja. Sehingga kamu bisa menjumlahkan. Pada prinsipnya hanya dijumlahkan luas dari bangun satu sampai bangun terakhir yang menyusun bangun ruang tersebut. Ya, diingat-ingat, bangun ruang itu tersusun dari bangun datar. Ya. Nanti hasil akhirnya untuk luas permukaan bangun ruang itu menggunakan persegi, satuan persegi. Ingat ya, kalau luas itu berarti tidak bisa diisi. Jadi satuannya persegi, panjang kali lebar. Ya, sisi kali sisi itu luas. Ketika sisi kali sisi kali sisi berarti volume. Satuannya pangkat 3 ya. Kalau untuk luas, satuannya pangkat 2. Ingat-ingat, luas itu berarti tidak bisa diisi. Bangun ruang dibuka, jaring-jaringnya terbentuk jaring-jaring, lalu dijumlahkan luas setiap bangun datar yang menyusun bangun ruang itu. Saya contohkan yang paling mudah dipahami itu permukaan, luas permukaan kubus. Perhatikan ini. Ini adalah sebuah kubus anak-anak. Ya. Kursornya Bu Intan berputar di kubus. Nah, ketika bangun kubus ini dibelah, diudari, akan tersusun jaring-jaring seperti ini. Ya, sebuah kubus tersusun dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 persegi. Ya. Sebuah kubus tersusun dari 6 persegi yang sama luasnya. Sehingga kalau kita ingin mencari luas permukaan kubus,
kita akan menjumlahkan luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5, luas 6. Ya. Sedangkan luasnya setiap bangun datar ini kan sama, yaitu sisi kali sisi. Ya, ada sebagian buku yang menyebut sisi itu A. Luasnya sama, A kali A atau A kuadrat. Ya. Jadi berapa ini penjumlahannya? Masih ingat ya? A kuadrat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali A kuadrat. Ya. Satuannya cm persegi. Jadi luas permukaan kubus adalah 6 kali A kuadrat. Dengan A adalah panjang rusuk kubus nih, panjang rusuk. Sebagian buku menyebut S, ada yang menyebut R, ya, ada yang menyebut A. Ya, dari sini semua bangun ruang itu prinsipnya sama. Anak-anak harus memahami bangun ruang itu tersusun dari bangun datar apa. Setelah itu jumlahkan luasnya. Ya, paham ya anak-anak ya dari sini ya. Nah, di bukumu itu ada, tadi Bu Intan sebutkan di halaman 107 dan 108. Ini sudah dalam bentuk rangkuman. Ya anak-anak ya, ini yang Bu Intan jelaskan kubus tadi. Kemudian balok, coba perhatikan ya. Ini ada 3 pasang bangun ruang. Yang ini, ya, sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini, yang ini sama dengan yang ini. Sehingga panjang kali lebar yang ini juga panjang kali lebar, yang ini juga panjang kali lebar. Bangunnya ada 2 pasang, ya, 2 pasang bangun, sehingga 2 kali panjang kali lebarnya ini, 2 kali panjang kali lebarnya bangun ini, 2 kali panjang kali lebarnya bangun ini. Ya. Pelan-pelan nanti dipahami lagi. Prisma tegak juga begitu. Prisma tegak segitiga. Bangunnya yang menyusun segitiganya yang sama ini kan? Ini segitiga sama ini. Sedangkan luas segitiga itu apa? Setengah alas kali tinggi. 2 kali ya. Luas alas, betul? Luas alasnya ini segitiga ditambah luasnya persegi yang ini, tambah luas persegi yang ini, ditambah luas persegi yang ini. Anak-anak, ketika kamu menghitung ada soal permukaan bangun ruang, itu tidak harus menghafal rumus. Tapi yang harus dipahami adalah kamu bayangkan dibuka dalam bentuk jaring-jaring. Kalau kamu kesulitan menghafal rumus, jumlahkan saja setiap luasnya. Ya. Setiap luas bangun datarnya itu dijumlahkan seperti cara pertama yang Bu Intan tadi. Ya, seperti caranya pertama Bu Intan yang tadi. Anak-anak ya. Nah, yang ini. Jumlahkan saja luas setiap bangun datar yang menyusun bangun itu. Maka sangat penting, Bu Intan ulangi lagi, untuk mengetahui bentuk jaring-jaringnya. Ya, matematika, ingat, matematika itu tidak menghafal. Matematika itu kontekstual, berhubungan dengan kenyataan. Ya, anak-anak ya. Perhatikan jaring-jaringnya supaya kamu bisa membayangkan penjumlahan luasnya. Nah, setelah ini nanti anak-anak buku paketnya yang halaman 107 sampai 108 dibaca lagi, dipahami lagi ya. Kalau sudah latihannya dikerjakan, itu buku paket halaman 109 ada latihan 8 nomor 1 sampai 10. Anak-anak, hari ini, minggu ini kamu kerjakan yang nomor ganjil dulu. Nomor 1, 3, 5, 7 dan 9. Ya, saya tunggu hasilnya sampai nanti malam pukul 7. Silahkan difoto jawabannya,
lalu dikirimkan ke grup saja. Ya, anak-anak ya. Difoto hasilnya dan dikirimkan ke grup. Dan jangan lupa, karena kita masih belajar, anak-anak mengerjakan soalnya harus sistematis. Diketahui, ditanya, dijawab. Seringkali Bu Intan ingatkan untuk menjawab matematika secara sistematis. Mengapa? Karena matematika itu urut. Ya, urut dan kontekstual. Jadi nyata, secara diketahui soalnya, misal ya, nomor 1, sebuah dus berbentuk kubus memiliki tutup dengan luas 81 cm persegi. Berapakah luas permukaan dus tersebut? Bayangkan dulu, dus bentuknya kubus. Oh, saya bayangkan kubus, dadu yang paling mudah, dadu ya. Dadu itu punya luas 81 cm persegi. Berarti tutupnya 81. Saya mau menghitung luas permukaannya. Berarti satu bangun datar yang menyusun kubus ada 81 cm persegi. Ada berapa bangun datar yang menyusun kubus itu? Oh, saya kalikan. 81 kali 6. Jadilah luas permukaannya kubus. Tapi jangan hasil kamu memikirkan itu kamu tulis. Diketahui ya, diketahui luas tutup kubus sama dengan 81 cm. Ditanya luas permukaan kubus, dijawab, digambar jaring-jaringnya ya. Jaring-jaringnya digambar. Angka 81 itu kamu tempatkan di salah satu bangunnya. Setelah itu dijawabnya tadi, baru dimasukkan rumusnya. Nah, setelah diketahui hasilnya, disimpulkan. Jadi luas permukaan dus tersebut adalah berapa? Itu ya, cm persegi. Nah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ya, Bina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.